Nyala api pecah tangan-tangan kecil Xiao Yei terus menembakkan teratai api-api langit yang bergejolak semakin membakar di dalam tubuh boneka itu sehingga permukaan gelap boneka itu berangsur-angsur menjadi transparan dan langkah boneka itu berubah. Anda harus berdiri seperti pria mabuk tidak dapat menstabilkan tubuhnya lagi. Pria pirang paruh baya itu akhirnya mengubah wajahnya. Hubungan antara kekuatan jiwa dan boneka itu mengatakan kepadanya bahwa boneka itu rusak parah. Dia mengirim sebuah pemikiran untuk memerintahkan boneka itu untuk mundur darinya, tetapi menemukan bahwa boneka itu tidak dapat dikendalikan. Yang menunjukkan bahwa boneka itu dalam bahaya. Di mana dia peduli tentang menekan kriket naga dan dengan cepat menemukan 8 sosok emas, dia akan pergi untuk menyelamatkan boneka itu. Aku bilang lawanmu adalah aku. Tanpa 8 angka emas ia kehilangan dukungan semangat juang pria paruh baya berambut pirang. Kekuatan sungai pusaran sangat berkurang. Guntur dan penangkal petir naga diambil. Vortex petir dan kilat diperluas ke pria pirang setengah baya dalam. Ekspansi cepat diikuti dengan cermat. Dia menyapu kembali dan bergegas pergi mengayunkan pusaran yang mengalir ke sisinya dan kemudian bergegas ke bentuk berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar dari sungai pusaran yang tersisa. Pusaran petir yang diperbesar jauh lebih kuat. Dengan suara kain yang berderak, pria paruh baya berambut pirang memecahkan pusaran petir dengan pistol dan tubuh senapan tiba-tiba berubah menjadi beberapa bayangan senapan emas merobek Xiao Yan. Nyala kain menyerbu. Melihat pemandangan yang terlihat, pria pirang setengah baya tiba-tiba harus berdiri tegak dan menjadi sangat marah. Di bawah serangan gencar dari Xiao Yan dan bayi seperti api yang jelas bukan bayi tetapi juga kriket, tetapi tentu saja bukan kriket mengikutinya selama bertahun-tahun telah memblokir banyak boneka berbahaya yang telah membuatnya merah. Golem besi tampaknya melebur menjadi genangan besi cair kapan saja. Aku akan menghancurkanmu. Pistol emas mengguncang beberapa bayangan senjata dan langsung menuju Xiao Yan dan Xiao Yei yang memberikan pukulan terakhir pada boneka itu. Xiao Yei. Di hadapan tembakan yang datang dari lolongan, Xiao Yan mengabaikannya, hanya memberi sinyal kepada Yei. Boneka itu masih hidup sekarang. Hantu itu tahu jika ada cara aneh bagi lelaki pirang setengah baya itu untuk menyelamatkan boneka itu, untuk segera memulihkan boneka itu. Xiao Yan tidak ingin kehilangan tanah, ia harus menghancurkan boneka ini dengan amarah. Selama boneka itu mati, pirang orang setengah baya sudah mati. Xiao Yan tidak kecewa. Sidik jari gemuk Xiao Yi berubah, tiba-tiba mengirimkan beberapa bunga teratai api untuk memenuhi angin dan guntur seperti pistol. Bang-bang. Ledakan padat terdengar dan di bawah kekuatan api paling murni antara langit dan bumi, beberapa bayangan senjata menghilang secara instan. Pada saat ini boneka itu seperti drum yang dipukuli, menabrak banyak potongan besi dan tersebar di sekelilingnya dengan api yang tidak memiliki bahasa. Si pirang setengah baya merasa sakit di hatinya. Tanpa boneka itu, pihak lain tiba-tiba muncul dengan bayi yang tidak tahu apa itu dan mengirimkan beberapa lotes api untuk menghancurkan bayangan senjatanya. Dia tidak bisa melihat kemungkinan menang. Meskipun saya merasa terhina di hati saya, apa penghinaan sesaat dibandingkan dengan kehidupan? Pada akhirnya itu adalah pemimpin pengawal dan Dian Penatua dan dia membuat keputusan secara instan. Tidak takut untuk ragu, pria pirang setengah baya itu naik ke langit lalu melipat di udara melarikan diri ke arah lubang cacing. Putus asa dan melarikan diri dari kehidupan adalah potensi yang paling menggairahkan wanita paruh baya begitu cepat sehingga mereka berada puluhan kaki dalam sekejap mata. Ingin lari, bermimpi. Ketika tulang-tulang dan sayapnya direntangkan, angin berlalu tanpa jejak dibawa ke ekstrem dan beberapa pendaratan mengejar di bawah kaki pria berambut pirang setengah baya itu. Xiao Yan mengangkat penguasa yang berat dan memotong kakinya ke kaki pria paruh baya itu.
Jika kaki dihapuskan itu akan menjadi domba untuk disembelih. Pria berambut pirang paruh baya mengalami stroke jari kaki dan perisai angin puyuh muncul tiba-tiba. Penguasa jatuh dan perisai itu pecah dan bayangan penguasa akan membelah kaki pria paruh baya setengah baya itu, tetapi pria paruh baya berambut pirang itu menendang kakinya dan mengambil lompatan tajam ke depan dengan aliran udara yang bergolak. Agresif lebih cepat dari sebelumnya, sosok itu agak ilusi. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan bertarung pirang paruh baya memang luar biasa. Dengan satu pukulan penguasa itu kelelahan, kekuatan lama kelelahan dan kekuatan baru itu tidak lahir. Xiao Yan setengah berdetak di belakang ketika ia mengejar lagi. Saat itu sebuah jeritan masuk ke udara. Pria pirang setengah baya itu tiba-tiba merasakan kesejukan di belakang kepalanya, memalingkan kepalanya untuk melihat ke belakang dan di sudut matanya hanya sekilas pistol berjalan dari seorang lelaki listrik yang masuk. Tidak dapat menghindarinya, pria berambut pirang setengah baya itu tidak mau menekan jantungnya dan harus menghindari petir dan pistol kilat berdampingan, tetapi tubuhnya berhenti. Jeda seperti itu Xiao Yan sudah tiba dengan Xiao Yi. Xiao Yi membuang banyak teratai api untuk pertama kalinya terbungkus rapat di depan pria paruh baya berambut pirang dan tidak menyalakan api atau meledakkan, tetapi hanya bermaksud untuk menutup jalan. Wajah pria paruh baya berambut pirang itu luar biasa jelek, matanya menyala-nyala, senapan emas diangkat dan dia berbalik dan menusuk Xiao Yan. Tidak ada pusaran di ujung pistol, tetapi tubuh pistol dikurangi menjadi 10. Satu per satu pusaran muncul di antara 10 bayangan senapan menutupi ruang Xiao Yan di depannya. Tembakan ini untuk mundur Xiao Yan dan mendapatkan sedikit waktu berharga untuk melarikan diri. Dia harus bergegas. Jika Long Yuan tiba, dia akan dikelilingi oleh 3 orang. Jika dia ingin pergi itu akan menjadi lebih sulit. Jika Xiao Yan tidak dapat mematahkan energi di pusaran, ia hanya bisa menghindarinya. Ayah, seperti yang saya lakukan sebelumnya. Suara cepat Long Yan terdengar tepat waktu tidak jauh dari ketiganya. Oke. Xiao Yan menggenggam penguasa kuno Tianhuo dengan kedua tangan dan dengan cepat berputar roh juang, dan Tianhuo dengan cepat menjalin sebuah pusaran api ungu menghalangi pusaran yang dibawa oleh pistol. Tetapi juga pada saat ini pria emas setengah baya bangkit dan bergegas ke atas. Fuchki sangat licik. Xiao Yan memarahi ibu ratu dengan ganas dengan sayap tulang seperti streamer mengejar ke atas. Guntur yang kebetulan berada di kaki kriket naga melesat ke depan dan melonjak lurus seperti bola meriam, tapi itu jauh lebih cepat daripada Xiao Yan. Dengan enggan melarikan diri dari pengepungan, pria berambut pirang paruh baya itu menghembuskan nafas mati di dadanya, melipat tubuhnya dan pergi menuju lubang cacing seperti meteor. Speed kecepatan orang ini sedikit lebih lambat dari saya, jadi mengejar bukan jalan. Melihat bahwa pria pirang setengah baya hendak melarikan diri dari pengejarannya, Xiao Yan dengan paksa menghentikan tubuhnya dan penguasa kuno Tianhuo melambaikan tangan 1000 kaki tanpa bayangan. Alih-alih mengejar kekuatan 888 kaki dalam satu, saya akan menggunakan sebanyak mungkin penguasa. Penguasa penguat menembus seperti listrik dan menyilang dalam sekejap menutupi seluruh langit. Long Yan tiba dan melambaikan senjatanya dengan berbagai cara. Pria pirang setengah baya itu makan sedikit dan bentuknya tiba-tiba menjadi sedikit ilusi ketika dia menghindari kanan dan kiri. Dia selalu bisa melewati penguasa dan bayangan senjata ketika penguasa dan bayangan senjata mendekat. Rumah-rumah listrik yang melekat pada bayangan juga tidak signifikan dan lintasan perjalanan tidak dapat diprediksi. Ini jelas merupakan teknik pertarungan tubuh tingkat lanjut tingkat dunia.
Melihat pria pirang setengah baya berjalan melalui penggaris yang lebat dan bayangan senjata hampir tanpa hambatan sepertinya berjalan di atas es tipis tetapi berjalan seperti jalan di pengadilan, mata Xiao Yan berkedut. Long Ji ingin sekali meluruskan kakinya. Xiao Yei sangat marah dan serangkaian lotus api dikirim secara berurutan. Kedua tangan kecil yang gemuk itu melambai lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada keberuntungan, tidak ada pembuatan bir dan tidak ada kekhawatiran tentang kelelahan. Kengerian Xiao Yei benar-benar terungkap pada saat ini. Banyak teratai api dengan cepat mengisi ruang dibagi dengan penggaris dan bayangan senapan. Jika bayangan penguasa Xiao Yan dan bayangan senapan Long Yan hanya jaring sebelumnya, maka menambahkan lotus api Xiao Yei telah menjadi kandang penjara yang tidak bisa ditembus. Tapi ini baru permulaan. Bang 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 bang. Di bawah kehendak Xiao Yan, Long Yan dan Xiao Yimo semangat bertarung dan lotus api yang terkandung dalam bayangan penguasa dan bayangan senapan meledak secara serentak di udara. Api membakar ke langit, semangat juang itu vertikal dan horizontal dan energi tiga tumpang tindih, tidak sesederhana 1 tambah 1 tambah 1. Langit di atas beberapa orang dengan cepat naik ke awan api yang menyilaukan. Gelombang kejut besar memaksa tiga Xiao Yan untuk memflash hingga 100 kaki hanya menjauhlah dari tubuh. Ketiganya terkejut dan senang, tetapi mereka tidak berharap bahwa gerakan tak terduga memiliki kekuatan luar biasa itu adalah anugerah. Tampaknya pria berambut pirang setengah baya itu berusaha melarikan diri dan enam mata menatap tajam ke pusat api. Setelah beberapa saat kobaran api memudar dan turbulensi di dalam ruang berangsur-angsur menghilang. Sosok hitam terlihat samar berdiri di udara dengan tangan dan dadanya masih berdiri di udara. Setelah asap dan debu menghilang, dia bisa melihat dengan jelas bayangan hitam itu memegang senjata emas tanpa menyentuhnya, sehitam kokas berbentuk manusia. Dari waktu ke waktu beberapa helai asap hijau melayang. Masih merah. Meninggal? Long Yan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tentu saja tidak. Bisakah saya tetap berdiri di sana ketika saya mati? Tetapi deteksi kekuatan jiwa telah membuat hati Xiao Yan tenang, tetapi itu tidak berbeda dari kematian. Ibu kamu tidak akan mati. Long Yan akan menembak. Xiao Yan memegang capung dengan satu tangan dan berkata, meskipun itu adalah musuh, tetapi itu adalah musuh yang terhormat. Saya memiliki keterampilan bertarung yang langka dalam hidup saya. Saya takut kekuatan tempurnya adalah yang terbaik di antara pertemuan puncak bintang 6. Kalau bukan karena Xiao Yei, aku khawatir kita benar-benar tidak bisa membantunya. Gelengkan kepala dengan sedih, Xi Yei beri dia tumpangan. Bunga teratai yang mekar keluar dari tangan Xiao Yei seperti sulap dikelilingi oleh bayangan hitam dan kemudian meledak. Melihat sosok hitam hangus yang menghilang di langit api, Xiao Yan diam. Long pun bertanya dengan bingung, ayah, apa yang kamu pikirkan? Ya. Xiao Yei juga membuat tatapan bingung. Melihat penampilan super cute Xiao Yei, Xiao Yan tidak bisa membantu, tetapi tidak ada. Saya hanya tidak berharap bahwa akan sangat sulit untuk pertempuran lintas level setelah 6 bintang. Kita harus berhati-hati di masa depan. Ya, kita harus bergegas dan menstabilkan dan kemudian meningkat. Long Mao mengangguk dan kemudian bertanya, bukankah dia akan kembali berperang dan akan membunuh wanita itu? Aku tidak ingin membunuhnya terlalu banyak. Xiao Yan berpikir dengan matanya menyipit. Long pun terkejut, mengapa? Kamu seharusnya sudah mendengar itu. Wanita itu adalah wanita dari kuil dan tua dan keluarga dan Mo, dan sepertinya bukan orang jahat. Xiao Yan berbicara perlahan menatap langit sambil berpikir. Tidak menunggu Xiao Yan menyelesaikan pidatonya, Long Yan berteriak dengan ketidaksetujuan, jadi apa? Wanita penatua dan tempel ingin membunuh lebih banyak lagi. Xiao Yan memandang simbal naga yang marah, tersenyum dan menjelaskan dengan lembut, nasib suku dan Mo sangat tragis.
Suku itu terbunuh atau menjadi budak dari kekuatan yang kuat seperti dan Tempel Penatua dan Tempel Ayah. Maksudmu? Tanda tanya. Mata Xiaoyan bertekad mengatakan, saya berpikir bahwa kita mungkin bisa membujuknya untuk menjadi milik kita. Oh, ide bagus. Tampilan Long Yan terungkap, dikatakan bahwa wanita itu adalah seorang apoteker kelas 6. Jika dia milik kita, kita akan memiliki seorang apoteker senior. Langtian juga harus sangat bahagia, mereka akan dapat melahirkan banyak langtian kecil untuk keluarga dan Mo. Long Yan berkata semakin bersemangat, wajahnya mengerutkan kening. Apa yang dipikirkan anak Anda? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku ingin dia menjadi eyeliner kita di Dandian. Menginap di Dan Temple dan lakukan eyeliner kita. Longma mengerutkan keningnya dengan tidak sadar. Tentu saja ada baiknya untuk memiliki salah satu eyeliners kita di Dan Temple, tetapi apakah dia bersedia? Mata Xiaoyan menjadi lebih tajam. Tidak mau adalah musuh kita. Di luar pulau yang sepi, bulan pingsan dan berang-berang berdiri di bawah pohon di dekat pintu masuk lubang cacing. Kekuatan jiwa mengawasi dengan cermat gerbang klan Yao. Gelisah. Kali ini Penatua mengirim guard dan menambahkan total 2 puncak bintang 6 dan 5 serangan jangka menengah 6 bintang untuk membunuh Xiaoyan bintang 5 paling awal. Barisan tersebut dapat dikatakan sangat mewah. Saya pikir itu tidak mengherankan untuk mendapatkannya. Bahkan wajah Xiaoyan belum terlihat. 4 bintang 6 bintang telah kehilangan nyawa mereka. Jika kapten pengawal tidak merawat dirinya sendiri, dia akan mati karena Huang Quan. Memikirkan hal ini, berang-berang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil melihat mulut lubang cacing sedikit hilang dan berdoa dalam hatinya bahwa 2 puncak bintang 6 tidak boleh terkejut. Pada saat itu wow terdengar seolah-olah udara mengalir dari mulut lubang cacing. Telinga berang-berang sedikit dan mata yang jatuh pada mulut lubang cacing itu melintas dengan sedikit harapan. Sebuah kecemerlangan mengalir di sekitar pintu masuk lubang cacing dan 2 sosok kabur perlahan-lahan memadat di pintu masuk lubang cacing. Murid berang-berang tiba-tiba menyusut dan bibir merahnya sedikit melayang untuk mundur. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Dengan suara dingin sesosok hitam dan sesosok emas ditambahkan di belakang dan di belakang berang-berang. Cemberut dengan erat mata berang-berang itu ketakutan, tetapi dia tidak membuka mulutnya dan tidak menembak. Dia tahu bahwa kedua pria tak dikenal itu bisa keluar dari lubang cacing, yang berarti bahwa para tetua penjaga dan anak kedua tidak akan pernah bisa keluar lagi. Meskipun pergolakan pertempuran keduanya tidak lebih kuat darinya, dia tahu betul bahwa dia mampu melawan 2 puncak bintang 6. Kamu adalah orang yang cerdas tanpa melakukan perjuangan yang tidak perlu. Wajah Xiaoyan agak kabur dalam gelap. Saya suka berurusan dengan orang pintar. Orang seperti apa kamu? Nada berang-berang dingin tetapi sedikit bergetar. Apakah kamu tidak selalu menungguku keluar dari balapan narkoba? Nada suara Yan Xiaoyan sangat lembut. Tapi suara lembut ini jatuh di telinga berang-berang, tapi itu tidak kurang dari petir di hari yang cerah. Kamu adalah Xiaoyan? Firefox tidak bisa menahan pertanyaan dan getaran di hari-hari awal 6 bintang membuatnya merasa bahwa Xiaoyan menggodanya tidak mungkin. Xiaoyan paling banyak berada di awal 5 bintang, Anda jelas berada di awal 6 bintang. Apakah itu tidak mungkin? Xiaoyan tersenyum sedikit, tangannya terentang seberkas api menyala di ujung jarinya menyinari wajahnya dan mengusir hawa dingin di malam hari sedikit, tetapi itu membuat jantung api berang-berang semakin dingin. Berang-berang itu tidak mengerti mengapa Xiaoyan tiba di awal 6 bintang sekaligus. Dia hanya memasuki gua darah pembunuh 300 tahun yang lalu dan ini tidak mungkin palsu. Juga mengapa Xiaoyan dan pria di tengah getaran bintang 6 di belakangnya membunuh 2 puncak bintang 6?
Pada titik ini dia tidak bisa membantu tetapi melirik lagi ke mulut lubang cacing berharap bahwa Xiaoyan dan keduanya akan melarikan diri secara diam. Diam tetapi ketenangan keduanya membuatnya segera menyadari bahwa itu pasti harapan yang berlebihan. Pikirannya berubah menjadi lautan kekacauan pada saat ini. Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang merusak kesadarannya. Dia sangat ingin tahu mengapa Xiaoyan tidak segera membunuhnya dan napasnya menjadi gelisah. Jadi apa yang kamu inginkan sekarang? Tanpa menjawab rubah Xiaoyan bertanya, kamu rubah? Apakah itu dari keluarga iblis? Berang-berang itu berkibar sepasang mata aprikot menatap bulat. Bagaimana kamu tahu?